Halo semuanya, kembali lagi di channel Clever Education. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Erlangga Express SNBT Pengetahuan Kuantitatif. Silakan yang memiliki bukunya dibuka pada halaman 89, paket 1, unit 2. Di situ kita sudah disediakan 15 soal dan soal-soal di sini sudah ada kunci jawabannya, namun tidak disertai dengan caranya. Dan tidak semua kunci itu benar ya. Jadi di sini kita akan mencari dengan cara-cara yang benar. Bagi yang tidak memiliki bukunya, silakan simak video ini sampai selesai. Kita mulai dari nomor 1. Sebuah segitiga mempunyai panjang dua sisinya, yaitu 4 cm dan 5 cm. Ukuran berikut yang bukan merupakan kemungkinan keliling segitiga tersebut adalah baik. Di sini saya akan lebih cepat daripada membahas materi sebelumnya. Kita mulai. Di sini ada sisi 4 dan 5, maka sisi satunya itu pasti di antara ini. 5 kurangi 4 dan 5 ditambah 4. Sehingga di sini sisinya adalah antara 1 sampai 9. Maka kita akan mencari keliling itu adalah sisi-sisi yang dijumlahkan. Berarti 4 tambah 5 tambah kita coba 1, yaitu hasilnya adalah 10. Keliling 2 yaitu 4 ditambah 5 tambah 9. 9 tambah 9 hasilnya 18. Jadi ini caranya lebih mudah ya. Jadi jawaban ada A. Kita lanjut nomor selanjutnya. Hubungan antara himpunan P, Q, dan R disajikan pada diagram Venn berikut. Perhatikan pernyataan berikut. Berapa banyak pernyataan yang bernilai benar dari keempat pernyataan tersebut? Baik, kita tidak perlu mengartikan ini dalam matematika, kita menggunakan bahasa kita saja. R, U, Q itu R gabungan Q. Berarti R gabungan Q itu dari sini, saya akan menggunakan tinta merah. R gabungan Q dari sini sampai sini. Dia adalah subset dari P. Subset itu himpunan anggota dari P. Harusnya kalau R Q atau R gabungan Q adalah subset, maka dia harus di dalam P. Sedangkan dia tidak di dalam ya, dia hanya menyenggol P, sehingga jawaban 1 salah. Terus, kita nomor 2. Q subset dari R irisan P. Sedangkan R itu tidak ada irisannya dengan P, sehingga Q ini tidak. Q subset dari R gabungan P. R gabungan P itu mana? Sini. Nah, dari situ saja Q bukan berada di dalam R dan P, tetapi hanya menyinggung saja ya. Jadi jawabannya yang 3 pun bukan. Yang 4, Q irisan P berarti yang mana? Yang ini. Berada di P, subsetnya P. Dia ada berada di dalam P, sehingga pernyataan nomor 4 benar. Jadi pernyataan yang benar cuma 1. Begitu ya. Langsung nomor 3. Diketahui segitiga A, B, C, dan D, E, F sebangun. Jika koordinat tidak titik F adalah P, Q, maka nilai dari 2P min Q plus 2, oke saya tulis dulu sini ada P, Q. Ingat bahwa F itu satu garis dengan B, E, dan A. Sehingga P-nya sudah ketahui, yaitu P-nya adalah min 1. Nah, sekarang permasalahannya adalah Q-nya berapa? Seperti itu. Karena dia sebangun, pasti dia mengikuti sisi-sisinya itu sama panjang. Kita cek dari B ke C. Dari B itu berangkat dari min 1,0 kemudian menjadi min 5,0, maka BC itu 4. Kemudian B ke A itu jaraknya adalah 3. Perhatikan di titik Y, maka AB sama dengan 3. Nah, kemudian untuk CA kita nggak usah hitung dulu. Yang penting sudah ada yang diketahui, yaitu AB 3 dan BC 4. Sehingga titik AC pastilah triple Pythagoras, yaitu 5. Di sini BC tambahin lagi itu 4. Nah,
segitiga satunya juga harus berlaku demikian. Kita perhatikan di sini ada D ke E, dia jaraknya perhatikan di titik X, yaitu dari min 4 ke min 1, jaraknya berapa? 3. 3 berarti dia sejajar atau sama besar dengan AB, maka terusnya di sini 3. Nah, kemudian kita mencari jarak yang lain, yaitu E ke F. E ke F itu jaraknya berapa? Nah, di sini yang namanya E ke F kan itu bukan sisi miring, sehingga bukan sisi miring, pastilah bernilai ini. Hasilnya adalah 4. Sehingga jarak E ke F harus 4. Siapa yang berubah X atau Y? Ya karena dia bergeraknya ke atas, maka yang berubah adalah Y. Yaitu yang Q ya. Sehingga dari min 2 bergerak 4 ke atas, maka hasilnya adalah 2. Gitu ya. Maka 2P kurangi dalam kurung Q ditambah 2 sama dengan 2 dikali min 1 dikurangi 2 ditambah 2. Hasilnya adalah min 2 kurangi 4. Hasilnya min 6. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Untuk pembelian sepasang sepatu warna hitam, pembeli mendapatkan diskon 20%. Untuk pembelian sepasang sepatu warna putih, pembeli mendapatkan diskon 15%. Jika harga awal sepatu warna hitam adalah Q rupiah dan sepatu warna putih adalah 1,5 Q rupiah, maka jumlah uang yang harus dibayarkan untuk pembelian sepasang sepatu hitam dan sepasang sepatu putih. Oke, kita harus tahu bahwa diskon, saya akan tulisnya seperti ini. Diskon sepatu hitam atau DH itu adalah 20%. Kemudian diskon sepatu putih saya akan tulis DP yaitu 15%. Kemudian jika harga awal berarti H0 ya. H0 sepatu hitam itu adalah Q. Maka H0 putihnya dia berapa? 1,5 Q. Maka untuk mencari harga akhirnya kita akan cari satu-satu. Berarti harga akhir dari sepatu hitam sama dengan H0H dikurangi dalam kurung H0H dikali dengan DH. Kemudian di sini ada Q dikurangi dengan Q dikali 20%. Maka Q dikurangi 20% itu kita bisa jadi 1/5, maka hasilnya adalah Q per 5. Q kurangi Q per 5, hasilnya adalah 4/5 Q. Ini adalah harga sepatu hitam. Kemudian kita akan mencari harga sepatu putih, harga akhir ya. Maaf, bukan H besar. Harga sepatu putih, maka H0 putih dikurangi H0 putih kali diskon putih. H0 putihnya berapa? Di situ adalah 1,5 Q dikurangi H0P-nya masih 1,5. Kita buat pecahan saja ya. Kita buat pecahan menjadi bentuknya 3/2Q dikurangi 3/2Q dikali dengan 15/100. 15/100 kita bisa coret. Dibagi 5 di sini jadinya 20, di sini jadi 3. Terus kita bisa drag ke bawah. 3/2Q dikurangi 3 kali 3 ya 9Q. 2 kali 20 itu 40. Sehingga kita bisa samakan penyebutnya. Jadi 3 kali 20 jadi 60Q kurangi 9Q dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 51Q per 40. Belum selesai, maka harga total H itu sama dengan adalah H hitam ditambah H putih. Nah, H hitamnya adalah 4/5Q ditambah dengan 51Q per 40. Kita samakan penyebutnya. Yang ini kita kalikan 8, berarti 32Q ditambah 51Q per 40. Hasilnya adalah 383Q per 40. Jadi jawabannya yang
E. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Diketahui simbol seperti itu dan seperti itu menyatakan operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jika 12, operasi 6, operasi 8 lebih dari 10, manakah pasangan tanda operasi berikut yang berkaitan dengan operasi yang ada di situ? Baik, kita akan coba satu-satu. Pertama, di sini kurang dan kali. 12 kurangi 6 itu 6, 6 kali 8 pasti lebih dari 10. Benar. Kemudian 12 kurangi 6, 6. 6 tambah 8 pasti lebih dari 10. Maka kita cek nomor 4 saja. 12 bagi 6, 2. 2 kali 8 lebih dari 10. Maka jawabannya yang E. Sangat cepat. Tidak ada 1 menit. Kita langsung ke nomor selanjutnya. Jika cos R 3 per akar 13, maka baik, kita akan tulis terlebih dahulu. Di sini cos R, cos itu adalah desa, di sini adalah 3, di sini akar 13. Maka kita bisa melakukan perhitungan tripel Pitagoras. Akar 13 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Akar 13 kurangi 9, yaitu akar 4. Sini adalah 2, maka di sini adalah 2. Maka kita bisa menentukan sin P, cos P, tan R, dan tan P. Oke, sin P terlebih dulu. Sin P itu kita point of view dari sini, the ring berarti 3 per akar 13. Maka sin kuadrat P, ini tinggal kuadrat kan, itu 9 per 13. 1 benar. Kemudian cos P sama dengan 2 per akar 13. Maka cos kuadrat P yaitu 4 per 13. Jawabannya salah. Sehingga 1 benar 2 salah, jawabannya cuma B. Selesai. Kita tidak perlu menghitung yang lain. Kita langsung ke nomor selanjutnya. Sini ada salah satu contoh soal yang ada barcode-nya, perihal penjelasannya. Silakan apabila kalian ingin mengecek, di-scan saja. Berikut grafik keuntungan penjualan ban sepeda motor di sebuah bengkel. Oke. Pernyataan pertama, keuntungan rata-rata diperoleh selama 5 bulan tersebut adalah 2,1 juta rupiah. Langsung kita cek saja, X bar itu sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 2,5 ditambah 1 ditambah 2. Dibagi dengan 23,5. Dibagi 5. 5, 7,5, 8,5, 10,5. 10,5 dibagi 5, yaitu hasilnya 2,1. Betul ya? Jadi nomor 1, betul. Nomor 2, jumlah keuntungan bulan 1 dan 2 lebih besar dari jumlah keuntungan 3 dan 4. Kita lihat saja ini. Apakah 3 tambah 2 lebih besar daripada 2,5 tambah 1 tambah 2? Apakah lebih besar? 5, dan di sini ada 3, 5,5. Maka ini salah. Sehingga nomor 2 salah. Jawabannya langsung B. Selesai. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Diketahui barisan bilangan 10, 15, 20, 25. Perhatikan pernyataan berikut. Oke, kita langsung cek satu-satu. Suku ke-10 berarti U10 sama dengan 10 ditambah 9 kali 5. 10 ditambah 45 yaitu 5. Sehingga pernyataan 1 benar. Nomor 2, jumlah 7 suku, berarti SN ya. S7 sama dengan 7 per 2, dikali 2A berarti 20, ditambah 6 kali beda, bedanya adalah 5. Kemudian 7 per 2, dikali 20, tambah 30. Hasilnya adalah 7 per 2 kali 50. Hasilnya menjadi 175. Maka 2 masih benar. Langsung kita cek nomor 4. Jumlah 9 suku pertamanya sama dengan suku ke-17. Itu tidak masuk akal. Anggap saja ada U17. Itu 10 ditambah 16 kali 5. U17 ini ya. Berarti 10 ditambah 80. Sehingga dia nilainya adalah 90. Nilai suku ke-17 nilainya 90. Padahal kalau kita jumlahkan saja dari sini 10, 15, 20, 25 itu bisa ketemu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Dari sini saja sudah 70.
tinggal tambah satu lagi itu pasti lebih dari 90. Maka kesimpulannya pernyataan 4 salah. Sehingga jawabannya benar adalah yang A. Oke, kita akan terus cepat mengerjakannya. Nomor 9. Titik A berada pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 3, sedangkan titik B dan C berada pada garis Y sama dengan X plus 5. Jika titik A dan B berada pada garis Y sama dengan 9, tentukan koordinat titik C. Baik, kita akan tulis terlebih dahulu yang diketahui bahwa titik A itu ada berada di Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 3. Kemudian titik BC ada di Y sama dengan X plus 5. Dan yang terakhir di sini ternyata A dan B itu ada berada di Y sama dengan 9. Oke, kita harus mengetahui bahwa Y ini dimiliki oleh Y yang ketiga ini, dimiliki oleh A dan B. Maka kita bisa mencari nilai X dari A dengan cara menginputkan Y1 sama dengan Y2. Ini anggap saja Y1, ini Y2. Berarti X kuadrat min 5X plus 3 sama dengan 9. X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Maka kita bisa faktorkan menjadi X dan X. Di sini ada min 6, di sini ada plus 1. Sehingga X-nya ada 6 atau X sama dengan min 1. Sehingga titik A itu A1 berada pada 6,9 dan A2-nya berada di min 1,9. Oke. Karena pernyataan pertama di sini, garis AC sejajar sumbu Y, mengakibatkan AC sejajar sumbu Y, maka XA sama dengan XC. Jadi, X sama dengan 6 dan X sama dengan min 1 itu dimiliki oleh A dan dimiliki oleh C sekaligus. Nah, kemudian, karena titik A sudah diketahui, maka kita akan bisa mencari titik C. Kita cari di sini. C-nya berarti kita menggunakan persamaan yang kedua ya. Berarti karena X-nya kita anggap untuk X sama dengan 6, maka Y sama dengan 6 tambah 5, yaitu 11. Sehingga titiknya ada di 6,11. Kemudian untuk X sama dengan min 1, maka Y sama dengan min 1 tambah 5. Hasilnya adalah 4. Maka titiknya berada di 4, titiknya berada di min 1,4. Gitu ya. Nah, kemudian yang namanya sejajar sumbu Y berarti nilai X-nya sama. Ya, nilai X-nya sama. Berarti pernyataan 1 ini sudah benar. Kita bisa lihat bahwa di sini C1-nya sama dengan 6,11 dan C2-nya adalah min 1,4. A1X-nya berada di 6, C1X-nya berada di 6, A2X-nya berada di min 1, C2X-nya berada di min 1. Sehingga dia sejajar sumbu Y. Pernyataan 1 benar. Nah, untuk pernyataan 2, kita bisa mengecek bahwa titik C berada di kuadran berapa. Kita bisa menggunakan diagram Kartesius langsung. 6,11 itu masih di kuadran 1 ya, sekitar sini. Kemudian min 1,4 berarti sekitar sini. Nah, berarti titik C berada pada kuadran 1 itu menjelaskan, tetapi tidak semuanya, karena ada satu titik lagi yang berada di kuadran 1, sehingga yang 2 ini tidak cukup, sehingga 1 cukup, 2 tidak. Jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Diketahui segitiga ABC dan dimisalkan sudut ABC sama dengan Y, sudut BCA sama dengan X, sudut CAB sama dengan Z. Apakah X lebih dari Y lebih dari Z? Oke, dari pernyataan ini berarti X-nya juga lebih dari Z. X-nya lebih dari Y. Maka Y-nya lebih dari Z.
Tetapi apa namanya? Berarti Z-nya itu paling kecil. Tidak ada sudut yang sama. Sehingga pernyataan 1, AB dan BC panjangnya 5. Apabila ada sudut yang sama, ada sisi yang sama, maka sudutnya pasti ada yang sama. Sehingga pernyataan 1 salah total. Karena ini membentuk segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, pasti ada dua sudut yang sama besar. Sedangkan syaratnya adalah X lebih dari Y lebih dari Z. Pernyataan 1 salah. Pernyataan 2 juga belum cukup. Kalau cuma AC doang, yaitu binario 7, yang lain berapa? Kita belum tahu. Kita bisa belum mengidentifikasikan sebagai segitiga apa. Sehingga nomor 2 pun belum cukup. Maka jawabannya yang E. Kita lanjut. Terdapat 5 bilangan asli yaitu 10, 11, 12, P, dan Q. Di antara kelima bilangan tersebut boleh ada bilangan yang sama. Apakah jumlah kedua bilangan kurang dari 31? Baik, berarti yang ditanya apakah P tambah Q itu kurang dari, berarti kayak gini. 31. Baik, kita akan mengecek pernyataan satu-satu. Pernyataan pertama, P tambah Q kurang dari 17. Ingat bahwa P dan Q itu bilangan asli, jadi tidak ada koma-komaan. Sehingga, berarti kita bisa jabarkan menjadi, ini kurang lebihnya seperti ini. Anggap saja P itu 1 ditambah 15. Pasti itu kurang dari 17. Itu adalah nilai yang, kalau kita tambahkan, ke sini pun 1 tambah 15, itu pasti kurang dari 31. Maka ini benar. Kemudian, pernyataan 2, P kali Q sama 19. Itu perken dari berapa? 1 sama 19. Kurang dari 19. Maka ini 1 kali 18. Supaya kurang dari 19. Sehingga kalau kita tambahkan 1 tambah 18, apakah kurang dari 31? Ya. Jadi pernyataan 1, 2 benar, tetapi 1 saja cukup. Jadi kita bisa menggunakan jawaban yang D. Ya, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan 2 saja cukup. Jawabannya yang D. Lanjut, kita nomor selanjutnya. Diketahui prisma tegak segitiga PQRTUV dengan PQ 12, jarak R terhadap PQ adalah 6. Berapakah tinggi prisma? Oke. PQ di sini ada 12. Kemudian jarak R terhadap PQ adalah 6. Nah, jarak ini kita tidak tahu apakah dia jarak tinggi atau jarak rusuk. Anggap saja karena di sini tidak ada tanda siku-siku, anggap saja ada garis yang membentang dari sini ke sini yang membentuk siku-siku, dia panjangnya adalah 6. Karena tidak ada tanda siku-siku di sini. Kemudian untuk mencari tinggi itu membutuhkan 2 ya, luas permukaan atau volume. Nah, pernyataan 1 ini bisa menggunakan volume karena volume itu di dalamnya ada luas alas kali tinggi. Luas alasnya bisa dihitung, yaitu alas kali tinggi. Alasnya 12, tingginya 6. Tinggi prisma kita bisa cari. Sedangkan volumenya juga sudah diketahui. Maka pernyataan 1 cukup. Nah, pernyataan 2, jarak titik P ke V adalah 5. Perhatikan di sini, jarak P ke V, garisnya membentang seperti ini, dia harus membutuhkan panjang PR, sedangkan kita tidak diketahui panjang PR itu berapa. Dan panjang RV pun kita tidak beritahu. Maka, sejatinya itu tidak diperlukan. Sehingga, pernyataan 2 tidak perlu. Jadi, jawabannya adalah 1 cukup, 2 tidak cukup. Jadi, jawabannya yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Lanjut ke nomor selanjutnya. Pada garis bilangan, posisi pecahan 3 per X berada di sebelah kiri pecahan 4 per Y dengan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas antara P dan Q? Baik. Berarti 3 per X berada di sebelah kiri. Berarti di sini. 4 per Y. Berada di sebelah kiri pada garis bilangan. Semakin kiri, semakin kecil nih nilainya. Otomatis bentuknya seperti ini. Hubungannya. Kemudian, kita kalikan silang saja. Berarti 3Y kurang dari
4X. Otomatis ini adalah P, ini adalah Q. Otomatis lebih besar P. Jadi jawaban yang A. Lanjut. 14. Diketahui fx sama dengan x plus 3 dan G bundaran fx sama dengan x kuadrat plus x min 6 dan nilai Gx 14 dipenuhi untuk x sama dengan A dan x sama dengan B. Oke, kita langsung saja kita mencari nilai A dan B. Perhatikan di sini. Kita mulai dari GOF atau G bundaran F. G bundaran F bisa kita tulis menjadi G fx sama dengan x kuadrat plus x min 6. Kemudian fx-nya kita masukkan itu x plus 3 sehingga mengubah menjadi x plus 3 dikuadratkan plus x plus 3 dikurangi 6. Kemudian kita lanjut, x plus 3 sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9 plus x plus 3 min 6. Lanjut, x min 3 plus 3 sama dengan x kuadrat. 6x tambah 1 berarti tambah 7x. Kemudian 9 tambah 3, 12. 12 kurangi 6, min 6. Nah, kemudian untuk mencari langkah selanjutnya, maka kita harus cari A sama dengan X plus 3, maka X-nya adalah A min 3. Nah, karena di sini A, tetapi nanti ditulisnya tetap X ya. Oke, di sini plus ya. Nah, kemudian kita tulis GX sama dengan, nah, karena di sini A min 3, kita tulis saja jangan A min 3, X min 3 gitu. Kuadrat ditambah 7, X min 3 ditambah 6. Kemudian Gx-nya itu bernilai 14 sama dengan X kuadrat min 6X plus 9 ditambah 7X min 21 ditambah 6. Dijadikan sama dengan 0, maka X kuadrat plus X. 9 kurangi 21 min 12, min 12 tambah 6 itu min 6, min 6 dikurangi 14 berarti min 20. Maka kita bisa faktorkan X-nya itu plus 5 dan X min 4. Sehingga X-nya sama dengan min 5 atau X-nya sama dengan 4. Nah, ini adalah A, ini adalah B. Sehingga kuantitasnya kita bisa cari P, Q. Q-nya adalah min 28, P-nya adalah 2AB. Berarti 2 kali min 5 kali 4. Sehingga min 10 kali 4, min 40. Jadi, lebih besar nilainya yang Q. Gitu ya. Maka jawabannya yang B. Oke, lanjut ke nomor terakhir, nomor 15. Disediakan matriks R, bla 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 bla, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q. Baik, di sini kita langsung saja menulis matriksnya. RS sama dengan X min 1, 3, Y plus 1, dikali dengan 1, 3, 4, 6. Matriks RS itu adalah min 2, 0, 2, 3, 3, 9, sama dengan X min 4, 3 plus 4Y plus 4, 3X min 6, 9 plus 6Y plus 6. Oke. Kita bisa langsung mencari nilai X-nya. Terserah kalian pakai yang mana. Saya kepengen pakai yang 3X. 3X. Min 6 sama dengan 0. Maka 3X sama dengan 6. X-nya sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke sebelah sini. Berarti 3 tambah 4Y tambah 4 sama dengan 23. Kemudian 4Y ditambah 7 sama dengan 23. 4Y sama dengan 16. Y-nya sama dengan 4. Sehingga sudah diketahui bahwa kuantitas P dan Q, X plus Y adalah 6. Q-nya adalah 6. Maka dia sama dengan. Oke, sini lumayan menguras waktu karena saya sambil menjelaskan. Tapi harusnya lebih cepat dari ini. Dan kalian saya yakin lebih cepat dari saya. Jadi silakan tingkatkan menghitung kalian dan keahlian menghitung dalam pengetahuan kuantitatif. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian penjelasan.